Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tribuners warahmatullahi dan wabarakatuh. pembaca harian Surya, kembali bersama saya Iksan Fauzi, Kepala Biro Harian Surya di Malang. Kita kembali dalam program Mata Lokal Malang Memilih. Hari ini hadir di studio kami calon nomor urut 2, Bapak Heri Cahyono. Selamat datang, Sam Heri. Sam hasil. Sam Hasil, panggilannya Sam Hasil ya. Dan calon wakil wali kota Malang, Mbak Ganis Rumpoko. Beliau pasangan calon kedua yang hadir di acara kami. Di Kota Malang, Pilwali akan diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Wahyu Hidayat, berpasangan dengan Ali Muthahirin. Pasangan nomor urut 2, Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko. Pasangan nomor urut 3, Anton dan Dimyati Ayatullah. Baik, saya akan ke Sam Hasil dulu. Sam Hasil, Malang ini kan ada 5 kecamatan ya. 5 kecamatan di Kota Malang ini, tapi sepertinya Kota Malang ini menjadi miniaturnya Indonesia gitu ya. Dan ada yang menarik di tagline Sam Hasil dengan Mbak Ganis adalah merupakan mantan ono sing anyar. Ya. Nah, ini nanti tolong Sam Hasil maupun Mbak Ganis bisa menjelaskan apa sih maksudnya tagline ini. Tapi sebelum ke sana, Sam Hasil, saya ingin tahu, bahkan masyarakat Malang pun juga ingin tahu bagaimana proses membuat tagline lupakan mantan ono sing anyar. Dan apa sih maksudnya itu? Monggo. Ya, jadi kami berdua itu orang-orang kreatif. Oh gitu. Ya. Berdua orang-orang kreatif yang out of the box. Oh. Nah, kami berdua pengusaha, punya perilaku pengusaha, dua karakter pengusaha. Nah, karakter pengusaha itu dasarnya adalah ideasi. Dia punya ide-ide bagus gitu ya. Nah, jadi satu hari Mbak Ganis membuat baliho ya, percakapan WhatsApp. Ini kan di luar nalar ya. Di luar Nurul gitu ya. Posisinya, dan saya lihat di situ ada tagline, lupakan mantan, tatap masa depan. Ya. Nah itu. Nah waktu itu saya belum dijodohkan dengan Mbak Ganis. Saya pada masa-masa akhir bahwa kami tidak lolos di independen. Ya. Tapi tiba-tiba kami ternyata berjodoh. Nah berjodoh itu, nah akhirnya tagline apa ya? Balik lagi, kalau kami berdua bikin sesuatu itu harus baru. Tidak boleh seperti yang lama ya, tidak boleh, karena ini industri kreatif, orang dua kreatif gitu. Nah jadi akhirnya saya gabungkan, ini Mbak Ganis itu masih ada, masih related dengan tagline saya, ono sing anyar dari awal. Nah ono sing anyar ini saya buat 1,9 tahun yang lalu. Jadi kemudian muncul Mbak Ganis beberapa bulan yang lalu, akhirnya kok saya gabungkan masih nyambung gitu ya. Kebetulan kontestasi ini dengan 3 paslon seperti yang Anda ungkapkan di awal. 2 paslon ini para mantan. Mantan wali kota sama mantan pejabat wali kota. Nah akhirnya lupakan mantan, nah ono sing anyar. Nah itu menjadi tagline kita. Jadi itu, terima kasih. Jadi hanya itu saja ya, tidak ada misalkan program gitu. Jadi gini, dari situ ya, jadi kami punya 3 kelebihan pasangan ini dibanding pasangan lain. 1, kami memang anyar.
nggak pernah menjabat, sehingga nggak korupsi, nggak ada jejak, rekam jejak, ngono dosa politik, dosa publik, dosa jabatan, dan yang lain-lain nggak ono. Yang kedua, kami pasangan paling muda. Jadi pasangan paling muda di antara ketiganya, baik di calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Kami termuda. Nah, kemudian yang ketiga, Mbak Ganis ini menjadi pembeda satu-satunya wakil perempuan. Ya. Jadi yang mewakili seluruh pemilih perempuan di Kota Malang, karena Mbak Ganis merasakan bagaimana menjadi seorang wanita, seorang ibu, problematika apa saja yang ada, sehingga program-programnya nanti itu di ranahnya Mbak Ganis untuk program perempuan dan anak-anak. Ya, gitu Mas. Kemudian kita ingin tahu juga ini, Syam Hashi ini kan bukan kader PDIP ya, tapi tiba-tiba mungkin masyarakat Malang juga banyak yang terkejut. Kok tiba-tiba Syam Hashi ini diusung oleh PDI Perjuangan? Ya. Bagaimana ceritanya? Jadi gini, terakhir begitu diurut ya. Jadi semuanya tangan Tuhan. Oh gitu. Ujungnya Pintu langit ini. Iya wis anune wis keputusan langit gitu kan. Jadi bertemunya berbagai kepentingan ya. Berbagai kepentingan itu dalam satu sisi PDIP juga waktu itu masih kesulitan untuk menemukan calon, sementara saya tidak lolos di independen gitu, sementara survei saya lumayan tinggi. Nah, itu akhirnya dipertemukan dalam tempo yang singkat, dan saya kira saya harus berterima kasih ke PDI Perjuangan. Jadi posisinya mengapresiasi orang-orang arek-arek Malang yang berpotensi. Jadi dia tidak memikirkan apakah ini dari kalangan internal, kader atau tidak. Ya, saya sampaikan terima kasih. Seperti itu. Ada nggak kesepakatan yang diteken sama si dengan PDIP? Ada. Apa kira-kira? Jadi kesepakatannya tidak boleh bayar. Tidak boleh bayar. Jadi tidak 0 rupiah, tidak ada mahar sama sekali. Gitu. Jadi PDI Perjuangan not for sale. Jadi sampai hari ini stigma saya tentang partai itu, terutama partai besar ya, Nenek Malang kudu tuku mahal, ya setidaknya beli kursi, ya ataupun beli mesin partai, sampai hari ini terhapus dengan saya direkom oleh PDI Perjuangan. Jadi 0 rupiah. 0 rupiah ke 0 PDIP. rupiah ke PDIP. Yakin ini? Bukan yakin Mas. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi ya. Oke. Sama sih. Apa sih sebenarnya yang ingin Anda bangun di Kota Malang ini? Tentunya kan sama sih tahu kebutuhan masyarakat Malang hari ini dan yang akan datang itu mau diapain sih? Ya, jadi kotanya maupun masyarakatnya. Ya, jadi sebelumnya saya dengan Mbak Ganis itu sebetulnya orang-orang yang sudah selesai. Gitu ya. Selesai secara ekonomi. Ya, kami punya kehidupan baik ya Mbak Ganis ya. Di luar ketika kami misalkan harus berposisi sebagai pejabat pemerintah. Jadi kami tidak mencari uang di situ, tetapi ada sesuatu yang baru sesuai tagline-nya ono sengaja. Jadi hari ini kita berhadapan dengan dunia yang sudah global, Mas, dan melompat. Globalisasi artinya dunia tanpa batas. Jadi wis gak ono batas. Nah, bagaimana seorang wali kota satu mempersiapkan generasi selanjutnya ini supaya menang persaingan di antara dunia global. Yang kedua, menyelesaikan existing problem. Jadi masalah-masalah yang ada di Kota Malang. Nah, itu kami ramu menjadi satu visi kami di Malang Kota. Jadi kalau sebelum ditanya bahwa kami visinya terwujudnya Kota Malang yang nyaman. Nyaman itu indikatornya macet terkurangi, banjir terkurangi, gitu ya. Kemiskinan gini rasionya, jarak antara si kaya dan si miskin tidak semakin melebar, pengangguran bisa terkurangi dan sebagainya. Kreatif ya, kita sudah tagline bahwa Malang, saya dengar kemarin ada kota kreatif dunia dan sekarang lagi diajukan dan kita sudah posisi 2 besar
di UNESCO, ya, MCC yang menjadi wakil. Nah, kami akan mengoptimasi MCC, kemudian berdaya saing. Nah, berdaya saing ini bahwa kita akan membangun SDM. Jadi daya saing, karena SDM ini energi terbarukan. Jadi karena Malang dianugerahi lebih banyak SDM daripada sumber daya alamnya. Itu yang akan kita bangun supaya kita menang. Bagaimana Anda membangun sumber daya manusia di Kota Malang sendiri? Ya, Kemarin kami memiliki data bahwa sekitar 5.000 putus sekolah. anak di Kota Malang ini putus sekolah, tidak sekolah. Nah, ini kan menjadi proses sendiri untuk membangun sumber daya manusia. Ya. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, satu Mas. Jadi kita itu sering terlambat. Ibaratnya gelut wis kalah. Baru kita tahu bahwa kita punya ilmu silat. Tapi gelutnya wis kalah, ya. Kembali data itu menjadi sejarah karena apa? Tidak ada jadi posisi preventif. Ya. Utamanya dalam hal itu ya, semuanya kuratif. Jadi preventif itu bagaimana mencegah anak untuk putus sekolah. Kan ini faktornya banyak. Ya. Ono sing gak duwe biaya, ono sing memang arek gak cocok mbak sekolah nih. Karena ini bukan minat saya sekolah ndek gini gitu ya. Ono sing dibully, mau macam-macam. Ini tidak pernah ada datanya. Kenapa? Jadi mereka tidak mau sekolah itu karena bukan tanpa alasan, pasti dengan sebuah alasan. Nah, kota tidak pernah punya data kenapa mereka putus sekolah. Lek nggak duwe data, terus ya apa caranya memperbaiki gitu. Ya. Nah, ini masalah. Jadi manajemen butuh data seperti ibadah butuh dalil. Jadi lek ono dalile gak usah ibadah ngono ya. Lek ono data nih, ya gak usah manajemen, nggak bisa dilakukan manajemen. Maka permulaannya nanti Mas, kami akan satu bikin data big data sebagai komparasi data. Data pembanding akan dimulai dari Pak RT. Di bawah datanya nanti lengkap, mulai pendidikan, kesehatan, wong nganggur, wong loro, wong bayi, wong meninggal dan sebagainya. Nah itu nanti didigitalisasi. Nah digitalisasi itu ada pintu-pintu sing Pak RT sesuai dengan kewenangannya bisa akses data sampai di mana. Pak Lurah sampai mana, kepala dinas sampai mana, wali kota sampai mana. Dan kemudian masyarakat itu bisa mengakses data juga. Gitu, dari data itu maka kita akan bisa bercerita manajemen apa, solvernya ketika ada problem, diselesaikannya seperti apa, dan kita tindakannya akan by data. Seperti itu. Ya. Kalau contoh dari 5.000, sekitar 5.000 anak yang tidak sekolah maupun bersekolah ini, kira-kira nanti apa sih yang Samhase lakukan ketika diberi amanah? Sekarang gini Mas, kita akan lakukan. Mereka dikasih pelatihan kah? Atau enggak, jadi apa? Kita lakukan treatment Mas. Ya, perbaikan. Kembali ke sekolah, tapi kembali ke sekolah itu kita harus temukan dulu alasannya ya kenapa mereka tidak mau sekolah. Makanya butuh data itu. Sementara kita nggak punya data. Jadi kalau cerita obatnya apa loh, penyakitnya orang diketahui. Masa oleh nang dokter langsung disuntik gak ditakoki ngono kan enggak kan? Ditakoki sih diperiksa duwe resep. Nah, gitu diobati. Gitu ya. Siap. Menurut Samhase, bagaimana sosok Mbak Ganis Rumpoko ini di mata Anda sebagai pasangan calon di Pilwali Kota Malang? Aku senang jadi Mbak Ganis ini satu-satunya wakil perempuan seperti di awal. Dia mengetahui problematika seorang perempuan. Mbak Ganis juga seorang ibu, ya, mengetahui problematika. Nah, kemudian Mbak Ganis ini dia lebih milenial dari saya dan dia bisa turun ke sampai Gen Z, sampai Gen Alpha. Mengingat gini, hari ini postur postur penduduk Kota Malang kita sudah bonus demografi. 60 sekian persen diisi milenial sama Z. Belum ditambah Alpha ya. Nah, ini kan nanti akan butuh orang-orang yang memang selaras dengan usianya di situ.
Karena gini, tidak bisa kita misalkan menghayal seandainya saya jadi generasi Gen Z, misalkan harus apa-apa, tidak. Iya. Ya, tapi Mbak Ganis itu memang sekarang pada tataran itu, sehingga dia bisa merasakan, oh Gen Z itu ini ya, milenial ini, problematikanya apa, harapannya apa, sehingga ini nanti selaras. Nah saya generasi in between, generasi antara mana milenial sama Sama X. generasi X, Ya. dan saya bisa generasi ke generasi atasnya lagi baby boom. Jadi kami pasangan yang klop ibarat tumbuh ya soleh tutup ya. Jadi itu ya Mbak Ganis, satu dia sama dengan saya pengusaha, punya kreativitas, dia lebih inovatif dan lebih muda, pasti dia akan selaras dengan zamannya karena zamannya sekarang ini ya. Nah kemudian mandiri ya, dan ini tipikal arek Malang ya, arek Ya. Malang itu ada di Mbak Ganis, tipikalnya seperti itu gitu ya. Nah saya senang dengan Mbak Ganis dan kami saling memahami. Saling Terima melengkapi kasih juga ya. ya. Baik, saya beralih ke Mbak Ganis nih. Mbak Ganis, Yes. apa saja sih kelebihan Sam HC ini jika nanti memimpin kota Malang ini? Menurut Mbak Ganis sih gimana, Pak? Ya mungkin tadi juga ada pertanyaan ke Sam HC ya. Kok bisa sih Sam HC ini direkom PDI Perjuangan? Ya mungkin jawabannya hanya satu sih. PDI Perjuangan bisa golek wong sing tepak. Pinter golek wong sing tepak. Itu memang keunggulannya. Dan saya rasa memang Sam HC ini tepat karena Kota Malang ini orang-orangnya orang-orang kreatif gitu. Di Kota Malang ini sumber daya yang dimiliki utamanya adalah manusianya. Mungkin kalau Kota Batu atau kabupaten dia diberikan apa ya? Alam ya. Alam, tipografi alam, pegunungan, ada laut di kabupaten segala macam, bisa untuk pariwisata, bisa jadi daya tarik sendiri. Tapi di Kota Malang ini ya manusianya yang jadi sumber utamanya. Wong-wongnya kreatif gitu. Kita lihat berkaca pada beberapa tahun ke depan, tahun ke belakang, nggak ada planning apa-apa, tapi masyarakat Malang ini ya tumbuh sendiri. Kita lihat kalau di kampung-kampung misalkan muncul kampung-kampung tematik. Pemerintah mungkin belum ada program untuk pertanian di Malang. Pertanian semakin menyempit, tidak ada arah ke situ, tapi di kampung-kampung ini mulai saya lihat mulai tumbuh namanya urban farming yang dibina oleh tiap RT mereka pakai polybag segala macam dikumpulkan sendiri terus untuk dibagi ke warganya sendiri. Gerakan-gerakan seperti itu muncul sendiri. Terus yang kedua juga saiki moro-moro pasar yang namanya pasar itu gak diotek, gak diapakno, jadi tempat ngopi, jadi tempat nongkrong baru. Lah iki kan lek gak wong sing kreatif kan gak iso ngono. Artinya masyarakatnya sendiri ya. Artinya masyarakatnya yang memang aktif luar biasa, aktif, kreatif gitu. Dan ini enggak dikapitalisasi sama terdahulu gitu. Bahkan mungkin yang awalnya buat tempat pariwisata landscape sekarang untuk jadi landmark pariwisatanya yang masuk kok malah bukan arek-arek Malang, brand-brandnya kan kelihatan di situ. Kok malah Korea ini yang masuk kok apa ya brand-brandnya yang masuk kok jadi macam-macam ya. Iya malah ada juga seperti awal-awal itu seperti Tunjungan pindah aja gitu yang brand-brandnya yang ada di situ. Brand-brand Malang malah nggak terwadai di situ kan seperti itu. Makanya saya mikir ya memang kita butuh sosok yang mungkin bisa mikir out of the box dan itu biasanya harus pengusaha gitu. Sam HC ini pengusaha, saya juga pengusaha. Terutama kita juga sering bergerak di industri kreatif gitu. Siapa sih segmen pemilih Anda sebenarnya, Mbak? Tentunya bukan dari PDI ya. Kalau kader PDI kan tentu akan mendukung jenengan gitu kan. Kira-kira siapa? Sebetulnya siapa aja sih perempuan, terutama ibu-ibu yang akan saya dekati lewat program-program perempuan berdaya. Kemudian juga yang pastinya milenial Gen Z yang mana memang pemilihnya besar sekali dan mereka
mungkin sampai hari ini tidak tahu kalau sebentar lagi ada pilkada. Jujur kayak di usia saya aja ini, di teman-teman sepantaran saya, kalau saya tanya ya pilkadanya kapan ya belum tahu Belum gitu. tahu ya. Mereka sama sekali belum aware dengan politik. Mungkin tahu bahwa sebentar lagi ada pilihan, terutama karena melihat sosmed saya ya. Tapi sebetulnya mungkin mereka juga nggak tahu siapa saja kandidatnya, lalu tanggal berapa pemilihannya, nanti milihnya seperti apa. Mungkin juga mereka belum ngecek mereka ada di TPS berapa. Itu juga masih banyak gitu. Jadi sosialisasi itu masih perlu saya lakukan Masih gitu, jalan terutama terus ya. ke generasi di 40 tahun ke bawah. Ya. Karena jujur di umur segitu banyak yang belum aware soal politik. Bisa jadi mereka juga akan apatis kan. Nah, ini untuk menarik mereka ke TPS ini kan yang sulit juga kan. Itu kira-kira menjadi pekerjaan Mbak Gani sama-sama juga ya, untuk mengerek anak-anak muda yang usianya di bawah 40 tahun itu ya. Padahal ini kan juga tugasnya KPU juga ini. Untuk sosialisasi Tapi ini. tentu aja, maksudnya kalau mereka ketika nggak ada aware atau kepentingan bahwa ini saya harus nih milih, itu juga walaupun disosialisasi sama KPU juga saya rasa nggak akan tersentuh, atau mungkin kayak siapa, nggak ada yang kenal juga, nggak ada yang menarik juga, udahlah golput aja biasanya gitu, adalah piknik aja tanggal segitu mumpung libur. Biasanya bisa jadi seperti itu. Makanya itu yang akan saya garap maksimal, bahwa ini adalah proses yang penting buat kita, bukan cuma 5 tahun ke depan, tapi juga buat masa depan 10-15 tahun ke depan. Ya, tak tambah nih Mas ya. Jadi arek Malang ini karena kreativitas, dia biasa berdikari. Nah, sehingga apa? Dia hampir tidak butuh pemerintah. Iya, itu bisa jadi seperti itu juga, karena aku terlalu kreatif iku mau. Buka kopi dewe, diparani pemerintah karena apa? Ditarik pajak. Ya, bukan karena diuri-uri ya. Kamu tak apa bantu gitu ya. Tapi enggak, harus ada keberimbangan. Satu tangan pemerintah itu mengambil. Oke. Ada sentuhan pemerintah Satu juga tangan itu menghidupi, sehingga ini imbang. Hanya mengambil aja apa bedanya mbak preman. Gitu. Jadi ini pemerintah jadi gitu, sehingga ada apatisme. Oh, aku iso urip dhewe. Orang pemilu juga iso urip dhewe gitu ya. Dan ini yang menjadi PR dari KPU, Bawaslu dan seluruh masyarakat. Memang golput dijamin undang-undang gitu. Memang gitu ya, tapi lebih baik ketika anak pilihan nih keren nih gitu loro. Ya wis milih angka loro lah ngono ya. Oke. Pak Ganis, seyakin apa sih sosok Anda itu dan sama masih dipilih masyarakat Kota Malang? Ya, kita tahulah secara popularitas Mbak Ganis, masyarakat banyak tahu putrinya tokoh, mungkin tokoh di Malang Raya, almarhum Pak Edi Rumpoko maupun Bu Dewanti Rumpoko ya, yang beliau juga mantan wali kota Batu. Tapi Batu kan beda dengan Kota Malang, gitu kan? Lah, saya yakin apa Mbak Ganis itu masyarakat Kota Malang memilih Pak Ganis? Mungkin yang belum disebutkan itu cucunya Ebes Sugiono, wali kota Malang. Iya. Ebes pertama arek Malang ya. Legendaris itu ya. Jadi sebetulnya saya sangat percaya bahwa arek Malang, masyarakat Malang itu bedalah dengan daerah lain, atau mungkin bisa dikatakan jauh lebih cerdas. Jadi mereka bisalah memilih secara pengalaman, secara based on data, lalu melihat bagaimana program-program yang ditawarkan, realistisnya seperti apa, lalu memilih figur yang seperti apa. Itu saya percaya bahwa masyarakat Malang jauh lebih berpendidikan dan lebih rasional dalam menentukan pilihan gitu. Oke. Sama saya dan Mbak Ganis, cerita hati apa yang Anda dengar selama ini dari masyarakat Kota Malang dan keluhan-keluhannya? Jadi yang gini, perlu mereka Anda selesaikan berdua ini nanti. Jadi masalah itu muncul ketika di wali kota gini. Sama masalah banjir itu kita bicarakan hanya ketika musim hujan.
Tapi iya, musim iya. kemarau tidak ada lagi Tidak ada tindakan. pembicaraan masalah banjir gitu ya. Masalah itu muncul ketika ono pilkada, lapor nang wali kota. Tapi begitu di luar pilkada, karena pintunya nggak ono lapor, dia nggak lapor. Sekarang kesempatan, nanti ono wali kota tak lapor ya. Jadi yang kami dapat itu banyak, Mas, luar biasa. Dan itu keluhan masyarakat ya. keluhan. Jadi gini, kalau saya tarik benang merah bahwa adanya keterputusan hubungan antara Pemkot dengan problematika di masyarakat. Nah, sehingga mereka punya keluhan, tidak ada pintunya. Aku lek duwe masalah A, pintunya nanti, duwe masalah B, pintunya kemana. Nah, ini yang kita tangkap. Tapi lah aku cerita problematika, banyak Mas, Dino gak mari. Ya. Nanti apa yang akan Anda lakukan dengan keluhan-keluhan yang Anda tampung dari masyarakat itu? Apakah akan membuat kanal untuk penyampaian aspirasi pada masyarakat atau bagaimana? Ya, jadi gini Mas, ini konsep bernegara. Iya. Ini anak pemerintah, ini anak masyarakat. Masyarakat itu yang mendirikan pemerintahan. Nah, segala problematika masyarakat itu harus ada pintunya, harus ono kanalnya gitu. Nah, kami akan mendirikan kanal itu supaya ada keterhubungan. Jadi yang putus sekarang disambung, sehingga apapun masyarakat, jadi problematikanya mau di ekonomi, mau di sosial, mau di dia ada pintu-pintunya itu. Nah, mereka sudah rindu. Nah, kemudian zaman ini kan harus digitalisasi. Ya, kami ada program Kota Pintar, Smart City, dan Lestari. Salah satunya akan mendigitalisasi itu sehingga apa? Kita cepat tanggap, kita bisa dapat dashboard seluruh masalah, sampai akar masalah sehingga kita bisa menyelesaikan dengan itu. Nah, sekarang kan data nggak digital, Mas. Kita masih kalah dengan kota-kota lain, padahal ini kota pendidikan, wongnya keren-keren gitu. Tapi pemerintahnya, Pemkotnya dorong diisi wong keren, utamanya di wali kota. Mungkin tidak tambahkan, banyak sekali masalah-masalah dari masyarakat. Setiap kita turun selalu saja ada masalah baru. Wah, masalah. Jadi pasti setiap 1 bulan lebih ini saya turun, saya pusing karena pasti PR ke depan itu kalau jadi banyak. Tapi menurut saya yang utama yang harus kami lakukan adalah bagaimana caranya meningkatkan PAD di Kota Malang. PAD itu bukan berarti kita menaikkan pajak atau cuma sekedar retribusi parkir ya, tapi bagaimana mengoptimalisasi BUMD yang ada di Kota Malang. Kita tahu kalau biasanya BUMD ini orang-orang atasannya itu diisi ya jabatan-jabatan politis, mohon maaf ya. Itu. Untungnya di kami juga, kami sendirian berangkat cuma dari 1 partai, itu aja. Jadi ya kami yakin ya tidak perlu nanti membagi-bagi kue yang besar gitu. Jadi ya kami akan optimalkan BUMD itu diisi oleh orang-orang profesional yang memang bisa memberikan pendapatan ke Kota Malang. Kira-kira Sam Hasid dan Mbak Ganis yakin bisa merombak budaya? Saya yakin itu kan sudah menjadi budaya tidak hanya di Kota Malang. Kami hadir apa? Enggak, jadi gini, kami hadir untuk itu. Jadi gini loh Mas, ya, transparansi itu hilang. Ya. Jadi contoh misalkan, sampai dengan kekuatan organisasi sampean, kemudian taruhlah kemudian mendukung 1 paslon. Misalkan ya, terakhir dihadiahi jabatan direktur BUMD ya, atau ketua lembaga ini tanpa ada fit dan proper test yang jelas ya. Nah, kemudian ditaruh di situ dan prestasinya, KPI-nya, kinerjanya itu tidak pernah diungkap ke publik. Itu yang terjadi. Ya, maka nanti kami publikasi seluruh target dan capaiannya ke publik sehingga sopo ae sing ngisi kubah titipan internal, eksternal dan sebagainya, publik tahu iki prestasi enggak. Dasarnya mah iku kok. Ya, dasarnya mah iku kok. Anda tercapai, oke, terus lek gak tercapai silahkan. Siapapun orangnya. Itu yang dikatakan tadi sama Mbak Ganis, orang profesional itu ya. Orang yang mumpuni lah ya. Sekarang masuk wonge ahli silat kon belajar tani.
kan nggak bisa gitu kan ya, aneh gitu kan ya. Ngono hasilnya bisa ditebak, hasilnya Iya. bisa ditebak. Dan itu apa sih? Masa Malang gak ono bedanya? Aku makan takok, bedanya Malang dengan yang lain apa hari ini? Nggak ada, kecuali masyarakatnya kuat, kreatif sendirian. Karena ini karakter arek Malang yang terbentuk ratusan tahun yang lalu. Ini tidak bisa dikapitalisasi. Jadi modal, Ya. ya, modal pembangunan, modal kemajuan Kota Malang. Nah, andaikan Pemkot itu bisa mengkapitalisasi karakter ini, lalu diwujudkan dalam karakter pemerintahan. Jadi pemerintahan ini jadi pembeda, kreatif, dinamis, ya, egaliter. Nah, itu keren. Jadi arek Malang dipimpin oleh Pemkot yang karakternya podo mbek arek Malang. Wis selaras itu, Mas. Ya. Baik, menarik ini. Menarik ya. Arek Malang dipimpin oleh wali kota yang karakternya sama dengan Malangan. orang Malang. Heeh. Baik, apa program unggulan Samasi dan Mbak Ganis ini? Ya. Jadi kalau ditanya program, jadi program itu basisnya adalah kami mau satu, jadi mengelola sumber daya manusia. Ya, satu Ya. ya. Nah, Itu yang paling penting. Ya. paling penting karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas kita akan menang. Dan kemudian dengan kualitas sumber daya manusia kita itu mudah melakukan sesuatu. Karena sekarang hampir di seluruh organisasi, mau swasta, pemerintahan, begitu mau maju, terkendala karo sumber daya manusia. Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, kami ada 9 program, ya, songo sing anyar. Songo sing anyar. Ya, tapi menjadi 3 prioritas yang prioritasnya itu ada 3. Satu, kuliah gratis, ya, bentuknya wis program. Yang kedua, gampang kerjaan. Ya. Yang ketiga, bahwa untuk ini kita ada program untuk puskesmas mental. Ini bagi orang-orang yang membutuhkan para lansia, ibu-ibu dan sebagainya. Karena dari psikis, ya, dari jiwa yang bagus, ya, maka raganya juga akan bagus. Nah, kan bingung juga kan, puskesmas mental, ini gak wong-wong kreatif, nggak mungkin bikin program puskesmas mental, Mas. Gitu ya. Ya, karena tidak populer juga Ya, gitu ya. Betul. Bukan nggak tetap populer sih, tapi ini memang perkembangan zaman yang ada. Kita melihat data bahwa banyak orang stres sekarang itu. Oh gitu ya. Ya kita lihatlah di Malang ini ada, mohon maaf, berapa kali kita lihat di berita ada bunuh diri. Iya, iya, iya. Dan Fenomena itu fenomena ya. Tapi sebenarnya itu seperti tidak hanya itu. terjadi di Kota Malang aja. Iya, tapi di Malang beberapa kali terjadi dan itu harus kita selesaikan gitu. Salah satunya dengan menghadirkan program untuk kesehatan mental. Gitu. Tapi tentunya ini kan bukan hanya orang-orang tua juga kan? Bukan, Ya, keseluruhan. Keseluruhan. Justru Ya. malah kebanyakan kan Gen Z kemarin Gen yang Z, lompat ya, itu betul. juga masalah apa? Masalah mungkin karena skripsi atau masalah putus cinta dan lain sebagainya itu. Oke, satu lagi program kreatif untuk anak-anak muda. Apakah sudah punya gambaran sama si maupun Mbak Ganis? Kita tentu saja akan mengoptimalisasi yang sudah ada. Di sini sekarang sudah Malang Creative Center, tapi itu mungkin belum berjalan maksimal ya. Sehingga nanti kita akan optimalkan itu benar-benar menjadi sebuah wadah untuk arek Malang bisa berkreatif, membuat kreativitas di sini. Baik Tribuners, tidak terasa bincang-bincang kita. Sebelum saya akhiri obrolan talk show program Mata Lokal Memilih ini, saya beri kesempatan kepada Samasi dan Mbak Ganis untuk memberikan closing statement, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat Malang. Kami persilakan. Samasi dulu. Berdua langsung ya Mas ya. Berdua gitu, monggo. Jadi gini, aku mensosialisasikan tata cara mencoblos. Ya. Jadi ini supaya masyarakat paham dan gampang. Ini harusnya KPU bayar ke kita ini. Oh iya, ini saya mewakili KPU. Ya. Pak Ganis, tata cara mencoblos nomor 1 dibuka,
nomor loro dicoblos, nomor telu ditutup. Nah, terima kasih. Baik Tribuners dan pembaca harian Surya, kita di penghujung waktu. Sampai ketemu di acara Mata Lokal Memilih di episode berikutnya bersama pasangan calon lainnya dan tokoh-tokoh di Kota Malang maupun Malang Raya. Saya akhiri, saya Iksan Fauzi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.